Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW. Kemudian, semasa tentara Islam sedang mempersiapkan perang dan mengatur barisan, dan pada masa itu sembahyang akan didirikan, Isa bin Maryam turun, lalu mendatangi tentara Islam ini. Ketika itu, apabila musuh-musuh Islam melihat Isa bin Maryam, maka mereka pun hancur luluh, seperti luluhnya garam di dalam air. Seandainya Isa bin Maryam tidak mendatangi untuk membunuh mereka, musuh-musuh Islam itu pun telah sedia luluh, sehingga dapat dikalahkan dengan mudah saja. Akan tetapi Allah memang telah menetapkan bahwa Dia bermaksud mau membunuh Dajjal itu melalui tangan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa memperlihatkan darah Dajjal yang mengalir di ujung tombaknya kepada umat Islam itu. Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi akan memerintah dunia ini selepas kematian Dajjal dengan penuh keadilan, aman, makmur dan bahagia. Lama pemerintahannya pada masa ini adalah 9 tahun. Dengan itu lengkaplah masa pemerintahannya selama 40 tahun yang penuh kilang gemilang dan diriwayatkan dengan tinta emas. Itulah puncak peradaban manusia pada akhir zaman dan tidak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Selepas membunuh bangsa Yahudi, sehingga bangsa itu hampir-hampir saja punah dari atas muka bumi ini, Nabi Isa alaihi salam akan membantu Imam Mahdi membunuh babi dan kera yang terdapat di seluruh dunia. Nabi Isa alaihi salam akan turut mematahkan salib yang terdapat di gereja atau di bangunan atau di mana-mana saja. Sehingga akhirnya tidak ada lagi salib yang tersisa di atas dunia ini. Agama Kristian juga akan pupus dari atas dunia ini pada masa itu, dan tidak akan muncul-muncul lagi sampai saat berlakunya kiamat nanti. Pada masa inilah akan berlaku beberapa perkara besar yang tidak pernah lagi berlaku sejak Nabi Adam alaihi salam hinggalah ke hari kiamat. Yang pertama sekali, diberkatkan pada buah-buahan sehingga buah yang ada pada hari ini menjadi besar-besar dan lezat-lezat, sehingga satu buah delima dapat dimakan oleh sekumpulan orang dan mengenyangkan. Kulitnya dapat menaungi beberapa orang budak yang berteduh di bawahnya. Begitu juga dengan buah-buah yang lain yang turut mengalami perubahan dari segi ukuran, bentuk, rasa dan baunya. Manusia kemudian hidup dengan damai selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Sampai akhirnya Allah mengutus angin sejuk dari arah Syam. Maka setiap orang yang di dalam hatinya memiliki kebaikan dan iman, walaupun seberat biji sawi, akan dicabut nyawanya. Sampai-sampai seandainya seseorang masuk ke tengah gunung, niscaya angin itu akan mengejar dan mencabut nyawanya. Maka tinggallah orang-orang yang jahat di muka bumi. Mereka hidup seperti burung, berlomba dalam kejahatan, dan berjiwa seperti binatang buas yang saling bermusuhan dan menzolimi. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak syaitan di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Tidakkah kalian menyambutku?" Mereka bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka syaitan memerintahkan mereka agar menyembah berhala. Padahal ketika itu mereka telah mendapatkan rizki yang terus mengalir dan kehidupan mereka makmur sekali. Kemudian ditiuplah sangkakala, tanda hari kiamat telah datang. Tidak seorang pun mendengarnya, melainkan mengalihkan perhatian dan mengangkat kepala. Orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang memperbaiki telaga untanya. Maka orang itu kemudian mati. Selanjutnya, mati pula seluruh manusia. Kemudian Allah menurunkan hujan gerimis. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya, kembali ke asal penciptanya. Kemudian ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya.
Saat itu, bangkitlah manusia untuk menunggu keputusan Allah. Kemudian dikatakan, "Wahai sekalian manusia, marilah menghadap Rob kalian. Tegakkan mereka, karena mereka akan ditanya oleh Allah." Kemudian dikatakan, "Keluarkanlah bagian untuk menjadi penghuni neraka." Terdengar jawaban, berapa? Dari setiap 1.000 orang, 999 untuk jadi bagian penghuni neraka. Maka itulah hari kiamat yang membuat anak kecil segera beruban putih rambutnya. Dan pada hari itu terbukalah segala kedahsyatan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.